انتم اقوى شعب اليوم فوق الجزيره العربيه بهذه الوحده. انتم اقوى من البترول واقوى من القواعد الامريكيه واقوى من الاغنياء. القوه ليست بالبترول ولا بالاحتماء بالاجنبي ولا بالقواعد الامريكيه ولا بالخضوع للاجانب، بالانتماء الى مناطق النفوذ. القوه بالاراده. هذا الشعب اليمني يجب ان يفخر. Beginilah kenyataan yang kini terjadi di tanah Palestina. Ya, dunia muslim murka kepada ulah Benjamin Netanyahu. Bagaimana tidak, pasukan tentara Israel berturut-turut kembali menyerang Gaza. Kali ini, serangan drone tanpa henti itu membombardir wilayah Gaza di tepi barat, siang dan malam. Dentuman ledakan seakan tidak pernah berhenti. Anak-anak kecil terbangun bukan karena mimpi buruk, tetapi karena rumah mereka hancur diterjang bom. Ibu-ibu kehilangan anaknya, ayah-ayah kehilangan keluarganya, dan dunia hanya bisa menonton. Namun, lihatlah bagaimana murkanya Yaman dan Iran. Mereka tidak tinggal diam. Yaman melepaskan rudal beranak, sebuah senjata yang menakutkan. Awalnya hanya satu rudal saja, melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi menjelang sampai ke tujuan, rudal itu beranak menjadi banyak, seperti hujan api yang menebar ketakutan di jantung wilayah Zionis. Ledakan demi ledakan membuat dunia gemetar. Netanyahu pun angkat suara. Ia mengkonfirmasi, sisa-sisa rudal itu adalah buatan Iran. Ya, rudal yang sama yang pernah membombardir kota Tel Aviv di Israel. Tapi, di balik balas dendam itu, dunia tidak boleh lupa. Siapa yang paling menderita? Bukan Netanyahu, bukan tentara Israel, melainkan rakyat kecil Palestina. Rumah-rumah mereka sudah rata dengan tanah. Perut mereka kosong berhari-hari. Air bersih pun nyaris tak ada. Mereka hanya bergantung pada bantuan yang entah kapan datangnya. Dan kini, Gaza dijadikan kuburan massal terbesar di dunia. Lihatlah warga lokal mengumpulkan tulang belulang korban serangan Israel. Apakah mereka tidak takut? Apakah mereka tidak merinding? Tidak. Jawabannya sederhana. Mereka sudah terbiasa. Mereka hidup berdampingan dengan kematian. Hai, wahai bangsa-bangsa Arab, apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tidak malu melihat hanya Yaman dan Iran yang bersuara lantang? Lihatlah Arab Saudi, lihatlah Qatar. Di sekeliling kalian, ada saudara-saudara kalian di Gaza yang kelaparan, yang kehilangan rumah, yang hanya tinggal tulang dan debu. Kalian punya kekayaan yang melimpah. Kalian raja minyak dunia. Tetapi untuk Palestina, kalian bisu. Yaman menyindir kalian dengan tajam. Mereka berkata, hanya Yaman dan Iran yang berani menentang Amerika. Sedangkan kalian, negara-negara Arab lainnya hanya jadi boneka. Karena pangkalan militer Amerika tertanam di tanah kalian. Kalian hanya diam, pura-pura tutup mata. Namun lihatlah ribuan massa di Maroko. Mereka turun ke jalan, menyerukan kemerdekaan untuk Palestina. Karena mereka tahu, meski tangan mereka tidak bisa memberi bantuan, setidaknya suara mereka bisa mengguncang dunia. Inilah bukti bahwa rakyat masih punya hati, bahwa suara, teriakan, dan doa bisa menembus tembok yang dibangun oleh ketidakadilan. Di Gaza, penderitaan itu tidak pernah berhenti. Setiap hari, warga lokal harus bersembunyi di balik reruntuhan. Mereka keluar bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Bayangkan ketika mereka menemukan sepotong roti basi atau segenggam gandum yang masih bisa direbus. Mereka tertawa seolah menemukan emas. Padahal, untuk mendapatkannya, taruhannya adalah nyawa. Peluru Israel selalu mengintai. Drone tanpa awak selalu berputar di langit, siap menjatuhkan bom kapan saja. Inilah Gaza hari ini. Tanah yang suci, tetapi dilumburi darah. Tanah para syuhada, tetapi dijadikan ladang eksperimen senjata. Ya dunia muslim murka, Yaman bersuara, Iran bangkit. Tetapi sampai kapan Palestina harus sendirian? Sampai kapan Gaza harus menjerit, sementara saudara-saudaranya di dunia Arab hanya diam? Hari ini kita belajar satu hal, bahwa penderitaan Palestina bukan hanya tanggung jawab Palestina saja, tetapi tanggung jawab seluruh umat Islam, tanggung jawab seluruh manusia yang masih punya hati nurani. Karena jika kita hanya diam, maka darah anak-anak Gaza akan terus mengalir, dan kelak sejarah akan menulis bahwa di zaman kita hidup, Gaza dijadikan kuburan massal terbesar di dunia. Sementara dunia hanya menonton. Bangkitlah, bersuaralah. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? I'm Palestinian asking people why they support Palestine. I'm a human being. Do you think I'm going to sit back, watch my TV and watch a genocide? No chance.
this isn't about religion. So it's not about being Muslim, being Jewish, whatever. I'm a Christian, okay? But I'm a human being. That's what it means. Okay, I know some of you crazy motherfuckers are calling for death to America and crazy shit like that. But let's get real, people. The new American president with a nice hair is not fucking around, okay? وشعب اليوم فوق الجزيرة العربية بهذه الوحدة. أنتم أقوى من البترول وأقوى من القواعد الأمريكية وأقوى من الأغنياء. القوة ليست بالبترول ولا بالاحتماء بالأجنبي ولا بالقواعد الأمريكية ولا بالخضوع للأجانب بالانتماء إلى مناطق النفوذ. القوة بالإرادة. هذا الشعب غزة الحمد لله في المخيمات، واليوم اشتريت لوبيا وقرن فلفل للأسف. Our cause. Little injured. Staring blankly and unable to speak. Y Gaza es simplemente un experimento de los mega ricos. Beyond the ability of any normal human being to tolerate flames and hunger are the... Apakah kalian pernah melihat langsung atau melihat di media di mana ribuan warga Arab Saudi turun ke jalan, seperti halnya warga Belanda, Prancis, Jerman, Spanyol, atau bahkan Australia yang turun ke jalan mengibarkan bendera Palestina, meneriakan kebebasan, dan memprotes kekejaman Israel terhadap rakyat Gaza? Jawabannya, tidak pernah kita lihat. Tidak pernah ada ribuan warga Arab Saudi yang turun ke jalan, menggelar aksi solidaritas besar-besaran untuk Palestina. Padahal Arab Saudi adalah negara Muslim, negara yang setiap tahunnya menjadi tujuan jutaan manusia dari seluruh dunia, datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, datang ke Madinah, datang dengan hati yang penuh harap dan tangisan, karena tahu mereka sedang menginjakkan kaki di tanah suci, tanah kelahiran para nabi, tanah perjuangan para sahabat Rasulullah, tanah yang seharusnya menjadi pusat suara kebenaran, bukan pusat kesunyian. Arab Saudi bukan negara kecil, bukan negara miskin, bukan negara tanpa kuasa. Arab Saudi punya segalanya. Mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, mereka punya pengaruh, mereka bahkan punya dua kota suci terbesar umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Seharusnya, justru merekalah yang paling keras bersuara. Seharusnya merekalah yang berdiri paling depan, membela saudara mereka di Palestina. Seharusnya Arab Saudi tidak tunduk, tidak takut, apalagi diam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Tapi kenyataannya, Arab Saudi diam. Mereka tidak memimpin, mereka tidak memprotes. Bahkan mereka sibuk dengan hal yang tidak ada hubungannya dengan keadilan. Sekarang Arab Saudi sedang sibuk membangun tempat hiburan, tempat pesta, tempat konser, tempat yang dulu sangat diharamkan oleh para nabi, tapi kini justru dijadikan ikon wisata. Lihatlah kota Al-Ula. Kota ini memiliki sejarah panjang dalam Islam, kota yang menjadi saksi kehancuran kaum Samud, kaum yang diazab Allah karena kesombongan dan kedurhakaan mereka. Nabi Muhammad pernah memperingatkan agar kita tidak menetap di sana, kecuali menangis. Tapi apa yang dilakukan Arab Saudi? Mereka justru mengubah kota ini menjadi tempat hiburan, dipoles dengan cahaya warna-warni, panggung megah, konser musik, pertunjukan dansa. Apakah ini wajah dari negara yang disebut penjaga dua kota suci? Sekarang kita mulai paham mengapa Arab Saudi tidak lantang membela Palestina. Kalau perintah Nabi saja mereka abaikan, kalau kota yang pernah diazab Allah saja mereka ubah menjadi lokasi pesta, bagaimana mereka bisa merasa tersentuh oleh penderitaan rakyat Gaza? Gitu.